Shalom semuanya, senang sekali bertemu dengan Anda kembali. Sungguh hati saya limpah dengan syukur. Tuhan taruh beban di hati saya untuk membagikan ini buat kita semua, mengingatkan kita pentingnya jangan bocor. Ya, jangan bocor. Ini yang akan saya sampaikan. Jangan biarkan kebocoran besar atau kecil itu terjadi dalam hidup Anda dan saya. Kekristenan kita harus kekristenan yang fulfilling, ya, harus menggenapi rencana-rencana Tuhan yang Tuhan siapkan buat Anda dan saya. Nah, untuk mendukung apa yang akan saya sampaikan, saya rindu untuk membacakan firman Tuhan yang ada di kitab 1 Samuel 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Nah, sesudahnya Anda bisa membaca dan merenungkan ini kembali, tetapi izinkan saya untuk membaca isi cerita di firman Tuhan ini, ya. Perikopnya tentang tabut Tuhan dirampas. Ayat pertama, orang Israel maju berperang melawan orang-orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di pertempuran tersebut. Wah, cukup banyak yang kalah. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, bersungut-sungut mereka tentunya, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Mereka berseru. Nah, di ayat ketiga ini ternyata diceritakan bagaimana orang Israel itu bisa kalah. Mereka terpukul kalah hingga 4.000 orang dikatakan meninggal. Ternyata mereka meninggalkan penyertaan Tuhan. Tabut Tuhan ditinggalkan di Silo di tengah setiap aktivitas peperangan mereka melawan bangsa Filistin. Ya, terkadang ini bisa terjadi juga nih dalam hidup kita. Kita bertumbuh di dalam Tuhan, lalu kita mulai terbuai dengan rutinitas sehingga kita kehilangan kasih kita yang semula, atau mulai merasa bisa bahwa ini semuanya ternyata bisa, ada hikmat Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kita lupa dengan saat-saat teduh atau jam-jam ibadah kita. Kita mulai lupa. Jangan biarkan ini terjadi dalam hidup Anda dan saya. Ya, lanjut kita baca pada ayat yang keempat. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga dikatakan bumi bergetar. Wow. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi ya saat kita mulai diperhadapkan dengan situasi yang asing, kita dibawa di luar zona nyaman, kita merasa nggak mampu. Disinilah kita tahu bahwa kita datang kepada Tuhan. Di sana kita menyuarakan isi hati kita dengan suara yang nyaring. Kita berkeluh kesah dan lain sebagainya. Dan Tuhan mendengar setiap doa-doa kita, sehingga dikatakan saat mereka merasakan hadirat Allah, mereka bersorak-sorai dengan luar biasa, sehingga dikatakan bumi bergetar. Wah, luar biasa ya. Nah, kita baca selanjutnya ayat yang ke-6. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak-sorak itu berkata, "Apakah sorak yang nyaring, bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Dan ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan sudah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun." Nah, ketahuilah, setiap kita berseru kepada Tuhan, pembelaan Tuhan datang, hadiratnya menguasai hati kita, kita diurapinya, tentulah sesuatu terjadi.
Setiap musuh-musuh kita ketakutan. Dan di sini katakan orang-orang Filistin juga takut sama. Mereka takut, mereka kedengeran nih suaranya dari Ebenezer hingga Afek, mereka kedengeran. Jauh, tapi bisa dengar. Wah, luar biasa. Kok sampai bumi bergetar? Wah, mereka serba ketakutan. Ya, iblis pun sama. Kalau anak Tuhan itu diurapi, mereka takut, mereka lari daripada kita. Nah, kita lanjut ya pada ayat yang ke-9. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Wah, kalah lagi. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahannya. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan yang berjalan kaki, ya, belum yang lain. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Nah, dikatakan bagaimana bisa saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita datang kembali kepada Tuhan, bagaimana bisa kita kalah lagi? Dikatakan kekalahannya orang Israel yang kedua kali ini adalah 30.000 orang pasukan yang berjalan kaki. Sebelumnya cuma 4.000. Wah, kenapa bisa lebih parah ya? Bukankah orang-orang Israel itu diurapi? Bukankah orang-orang Kristen ini diurapi saat mereka memuliakan nama Tuhan, saat mereka aktif, mereka di CG aktif, mereka di ibadah aktif, mereka di persekutuan aktif, mereka juga melayani di rumah sakit. Bagaimana bisa? Secara nalar ini tidak mungkin. Tetapi kenapa? Bagaimana bisa ini terjadi? Nah, untuk menjelaskan kisah ini saya teringat nih dengan kisah saat saya baca atau nonton film The Lord of the Ring beberapa tahun yang lalu. Itu dikatakan ada satu tembok pertahanan bangsa manusia, ras manusia ya, yang diserang oleh bangsa orc. Lalu mereka tidak dapat nembus nih orcnya karena bentengnya itu megah, kuat, kokoh dan lain sebagainya. Namun saat mereka melihat ada saluran drainase yang konstruksinya kurang kokoh, mereka meletakkan dinamit di situ. Dum, sehingga runtuhlah area bangunan yang ada di sana, sehingga bangsa orc bisa masuk menyerang ke dalam benteng. Nah, ini kisahnya sama loh dengan yang ini. Kenapa sih dikatakan pada ayat 9 untuk mereka, kuatkanlah hatimu hai orang Filistin, berlakulah laki-laki, jangan kamu mau jadi budak lagi, dan lain sebagainya. Mereka ternyata tentunya mereka, bagaimana mereka bisa menguatkan hati mereka untuk tetap menyerang, padahal orang ini ada di dalam penyertaan Tuhan loh, tetapi masih berani nyerang loh. Kenapa? Ternyata ada celah di dalam orang-orang Israel, ya. Apakah itu orang Israel? Mungkin kita. Apakah itu? Mungkin kita, mungkin terus beribadah, kita dekat dengan Tuhan, tapi kita nggak bisa lepaskan pengampunan. Kita nggak bisa lepas dari rokok, lepas dari minum-minuman, lepas dari gaya hidup yang hura-hura atau apapun. Atau mungkin engkau masih punya iri hati, atau bahkan di situasi yang tidak menentu seperti saat ini, hati kita tetap cenderung banyak kekhawatiran. Ini bisa menguasai kita, bahkan kita terpukul kalah. Hati-hati, kalau ketakutan itu lebih besar dari iman, maka ketakutan itu yang akan terjadi. Hati-hati saudara-saudara, jangan biarkan apapun, kebocoran apapun terjadi dalam hidup kita, di dalam kekristenan kita. Saya sungguh rindu untuk Anda dan saya melalui firman ini kita dikuatkan. Ternyata nggak cukup saat kita hanya sekedar datang beribadah atau bersaat teduh. Tetapi jika Tuhan gerakkan sesuatu, Tuhan pasti melalui kuasa Roh Kudus, melalui suara-suara Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu pasti pimpin kok. Nah, saat Roh Kudus pimpin, mari lakukan. Jika Rohnya mendorong Anda untuk mengampuni, ampuni. Untuk belajar sesuatu, ayo belajar. Untuk Anda dimuridkan, ayo dimuridkan. Untuk Anda menundukkan diri kepada pemimpin-pemimpin rohani, Anda tundukkan dirimu. Untuk melepaskan pengampunan, ayo lepaskan pengampunan. Supaya
kemenangan yang gilang gemilang itu terjadi, dan itu konsisten, dan itu permanen dalam hidup Anda. Saya rindu bahwa apa yang saya sampaikan ini memberkati Anda semuanya. Saya tergerak untuk berdoa buat Anda semuanya. Mari kita pejamkan mata bersama-sama, kita tundukkan hati, kita mengambil sikap doa. Bapa, mengucap syukur melalui firman-Mu Tuhan, hari ini kami dicelikkan bahwa tidak cukup kami menjadi orang-orang Kristen biasa-biasa, untuk tidak cukup kami hanya sekedar beribadah, melibatkan diri pada aktivitas-aktivitas, tetapi kami juga harus melepaskan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Untuk kami, hati kami lembut seperti seorang murid yang lembut Tuhan, seperti anak kecil yang datang di hadirat-Mu. Jika Engkau izinkan Tuhan untuk kami belajar mengampuni, kami mau mengampuni ya Tuhan. Untuk kami lepaskan setiap dendam yang tersimpan, untuk kami lepaskan dendam yang tersimpan. Untuk mungkin kami Tuhan mohon minta ampun, mungkin kami melakukan dosa-dosa di masa lalu kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kecerobohan kami Tuhan, ampuni Tuhan setiap hati kami yang degil Tuhan. Ampuni ya Bapa, maka restorasilah kami, pulihkanlah kami dengan hadirat-Mu, bahwa kami Tuhan kepada rencana-Mu. Just one more time Jesus, untuk sekali lagi ya Bapa, untuk kami kembali kepada pusat rencana-Mu Tuhan. Hamba-Mu dan setiap pendengar pada hari ini menundukkan hati untuk kami terus mau dengar-dengaran dengan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati hati mereka, hati hamba-Mu, berkati setiap kami senantiasa untuk tetap kuat mengikut Engkau di dalam perjalanan rohani kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa Kau akan bawa kami naik dan bukan turun, untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Dan saat kami mencari kerajaan Allah dahulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.